Sidang atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Saudara Alif terhadap Saudara Khalid dimulai. Saya ingin mengingatkan seluruh pihak untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Kita mulai dengan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Silakan kuasa hukum Saudara Alif. Terima kasih Yang Mulia. Ini kami di sini menyampaikan bahwa klien kami Saudara Alif telah menjadi korban pencemaran nama baik. Terdakwa Saudara Khalid telah menyebarkan tuduhan bahwa Saudara Alif terlibat dalam penggelapan dana perusahaan. Tuduhan itu disampaikan secara publik di media sosial tanpa dasar dan sangat merusak nama baik klien kami. Pada kuasa hukum, apakah ada bukti konkret atas tuduhan pencemaran nama baik tersebut? Ya, Yang Mulia, kami memiliki bukti berupa tangkapan layar dari unggahan media sosial terdakwa yang jelas-jelas menuliskan nama Saudara Alif dan menyebutnya secara langsung, dan saudara kami yang mendengar secara langsung pendapat Saudara Khalid yang menuduh klien kami, Saudara Alif, dengan tuduhan penggelapan dana perusahaan dengan banyak rekan kerja lain pada saat itu. Kami telah banyak menyiapkan saksi-saksi yang melihat unggahan tersebut dan dapat menjelaskan bagaimana unggahan tersebut berdampak pada klien kami. Baik, saya mengizinkan bukti-bukti ini dimasukkan ke dalam berkas perkara. Sekarang kita akan mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh pihak pendakwa. Kepada saksi yang diizinkan untuk menyampaikan kebenarannya, Saudara Khalid, apakah Anda mengakui tuduhan ini? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pertama-tama, saya ingin membenarkan bukti-bukti tangkapan layar yang berisi cuitan dari Saudara Khalid atas tuduhan terhadap Saudara Alif yang menuduhnya melakukan penggelapan dana perusahaan. Dan selanjutnya, bertepatan pada 7 November 2024, bertepatan di kantor yang pada saat itu adalah waktu makan siang, saya duduk semeja dengan Saudara Khalid dan rekan-rekan yang lainnya. Yang dimana pada saat itu saudara-saudara Khalid terang-terangan menuduh dan memberikan argumen yang bersifat fitnah terhadap Saudara Alif dengan iming-iming telah melakukan penggelapan dana perusahaan dan menyuruh kita yang semeja dengannya pada saat itu untuk menjauhi Saudara Alif dengan mendiskriminasinya. Baik, setelah ini saya memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Saudara Khalid untuk memberikan keterangan dan pengakuan. Jadi Yang Mulia, saya akui bahwa klien saya memang dialah yang membuat unggahan tersebut. Tapi niat klien saya bukan untuk mencemarkan nama baik. Klien saya hanya mengingatkan rekan-rekan kerjanya dan publik untuk berhati-hati. Ada beberapa hal di perusahaan yang menurut klien saya janggal, dan klien saya merasa perlu memberi peringatan. Dan terkait pembicaraan klien saya di meja makan saat bersama saksi dan rekan kerja yang lain adalah pada saat itu dia hanya berspekulasi dan menyuruh rekan kerja yang lain untuk berjaga-jaga dan menyiasati tingkah laku gerak-gerik Saudara Alif. Karena memang pada akhir-akhir ini terjadi kejanggalan dan klien saya curiga dengan Saudara Alif. Apakah Anda memiliki bukti yang kuat untuk mendukung dasar kecurigaan tersebut? Sejujurnya, klien saya tidak memiliki bukti yang konkret. Klien saya hanya mendengar dari beberapa rekan kerjanya bahwa ada masalah dalam keuangan perusahaan. Itu sebabnya klien saya membuat tuduhan tersebut, dan klien saya memiliki kecurigaan terhadap Saudara Alif walaupun tidak ada bukti yang konkret pada juga saat itu. Inilah kuasa hukum Saudara Khalid. Tapi apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda ini telah menimbulkan dampak buruk bagi Saudara Alif? Memang tindakan klien saya sangat merugikan pihak Saudara Alif, dan klien saya sangat menyesal. Saat itu klien saya hanya terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Sekarang klien saya sadar bahwa tindakannya salah. Mulia, saya hanya ingin membuktikan untuk saya apa yang dilakukan oleh Saudara Khalid telah merusak semua yang saya bangun kepercayaan rekan kerja dan klien saya dengan hanya sebuah tuduhan yang tidak baik. Baik, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, saya akan menyampaikan keputusan. Berdasarkan bukti yang ada serta pengakuan dari terdakwa sendiri
jelas bahwa tindakan saudara Alif telah merusak nama baik saudara Alif. Tindakan ini melanggar hukum dan memiliki konsekuensi yang serius. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa saudara Khalid diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada saudara Alif melalui media sosial. Selain itu, terdakwa harus membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian material dan mental yang dialami oleh saudara Alif. Baiklah yang mulia, saya bersedia untuk menerima segala keputusan yang mulia berikan kepada saya atas kasus saya telah mencemarkan nama baik saudara Alif, dan kepada saudara Alif dan juga kuasa hukumnya saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat nama baik saudara Alif tercemar karena tweetan saya di sosial media dan juga pendapat-pendapatku selama di kantor. Dari yang itu saya terutama yang sebesar-besarnya dan juga menerima semua keputusan dari hakim ketua kepada saya. Dengan ini sidang ditutup. Saya harap kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berucap, terutama di media sosial.